Gadis ini mabuk duduk di pinggir jalan. CEO yang pengasih membawanya langsung pulang. Setelah melemparkan dia ke bak mandi. Sampai sini. Jika kamu ingin muntah, jangan ragu untuk muntah. Tapi jangan muntah keluar lantai toiletku. Jika tidak, aku akan melemparkan kamu ke bawah dari lantai ke-25. Sebenarnya CEO Lom dari awalnya sudah menyelidiki latar belakang Kang Han. Dan tahu bahwa dia lulus dari universitas yang terkenal di luar negeri. Juga berkolaborasi dengan banyak desainer bergengsi. Jadi dia kurang paham kenapa Kang Han harus plagiat karya Farin. Lebih dari itu, di dokumen menulis. Gadis ini sudah pernah cinta sang adiknya laki-laki Din. Jadi dia sudah memutuskan. Saya ingin Kang Han kesini untuk bekerja. Jadi mengikuti asisten untuk menemukannya. Tapi asisten mengatakan bahwa dia sudah pindah keluar rumah. Sekarang tidak bisa hubungan dengannya. Pada saat Lom bersiap untuk marah. Kemudian seorang mabuk menabrak mobil mereka. Hantu ya? Jangan kesini ya. Iblis mencekikku. Hama, bukan hantu. Bantuku, ini sabuk pengamanmu. Maafmu. Dan iblis mabuk ini adalah Kang Han yang mereka cari. Tetapi ketika mereka menemukan tempat parkir, mereka tidak melihat orang dimanapun. Tapi tepat pada saat ini. Tolong aku. Tolong bantu aku. Hama sangat cepat menemukan Kang Han yang mabuk. Sebenarnya dia dengan mabuk duduk di sini. Lom menyuruh asisten dengan cepat membawanya keluar. Tapi Kang Han baru melihat asisten. Segera menyuruh asisten dengan cepat menyelamatkan kopernya. Katanya ditabrak. Dia sekarang sangat agitasi. Asisten hanya bisa melakukan sesukanya. Berkata bahwa dia akan menggunakan tangan untuk menekan pada koper. Dia dengan profesional membungkuk di atas CPR. Setelah beberapa tindakan, akhirnya koper itu juga diselamatkan. Kemudian, mereka menyeret dia keluar. Lom menuangkan botol air ke atas kepalanya, untuk membangunkannya. Kang Han hanya tidak marah. Tetapi juga terima kasih kepada Lom karena membantunya bangun. Lom juga mengambil kesempatan ini untuk bilang tentang tujuannya. Tapi Kang Han baru mendengar nama perusahaan mereka, dia segera berubah wajahnya. Berkata bahwa dia tidak suka siapapun di Gu. Khususnya adalah sang wanita tua yang suka memandang rendah orang lain. Tapi setelah hanya meneriakkan beberapa patah kata, dia pingsan lagi. Asisten hanya bisa membawa dia ke mobil. Baru naik, Kang Han sudah merasa sangat panas. Ingin lepaskan pakaiannya. Lom buru-buru lepaskan jaket untuk menutupi dia. Tapi Kang Han berpikir bahwa Lom berniat yang buruk dengannya. Jadi memukul Lom dengan keras. Untungnya Hama terpisah mereka tepat waktu. Lom dengan marah menyuruh asisten melemparkan dia keluar mobil. Tapi Hama berkata dirinya punya hal yang darutan jadi dia harus pergi. Lom hanya bisa membawa Kang Han kembali rumahnya. Bahkan menemukan roda dorong untuk membawanya pergi. Tapi ketika mereka masuk lift. Kemudian Kang Han menggunakan kakinya untuk menghentikannya dan menolak masuk ke dalam. Untungnya ada seorang laki-laki ganteng. Secara proaktif menawarkan bantuan. Mereka berdua diseret dan akhirnya masuk ke lift. Tapi setelah detik kemudian. Saat memasuki lift dan berbicara. Segera tahu bahwa mereka adalah tetangga satu sama lain. Pria ini berkata dia baru pindah datang. Dua orang sedang mengobrol. Kang Han segera menjadi gila. Apa kabar kamu? Ini lebih aman ya. Setelah Lom sampai rumah, dia mulai menyesal karena sudah membawa Kang Han kembali rumahnya. Jelas ini adalah iblis yang kacau. Kurang tahu kenapa Din suka dia. Saat ini Kang Han baru lepaskan sepatu. Kemudian lemparkan dengan keras ke dahi Lom. Membuat Lom tidak mengerti apa yang dia ciptakan.
Kemudian dia berbalik tubuhnya dan tidak ingin lihat lagi. Tapi tepat pada saat ini Kang Han bangkit lagi karena ingin muntah. Lom dengan cepat membantu dia bangun. Kemudian, lemparkan dia ke bak mandi. Ketika dia ingin pergi, ditarik kembali oleh Kang Han. Kamu menangis. Aku sangat kesepian. Kamu bantuku ya. Kang Han baru bangun. Segera menemukan di sebelahnya muncul seorang pria yang aneh. Harapmu jangan berteriak seperti pemeran wanita utama di serial TV. Aku bukan beberapa gadis muda dan cuek. Jadi aku juga berharap kamu tidak akan mengajukan pertanyaan bodoh seperti apa yang telah aku lakukan. Tentu saja aku juga tidak bodoh seperti itu. Lom hanya menghela nafas lega. Tapi kamu, pasti kamu bermasalah. Kami sangat mengenal satu sama lain. Tapi kamu berani untuk datang ke rumahku untuk tidur. Lom bangun dan menyuruhnya untuk melihat rumah siapa ini. Kang Han melihat-lihat. Ini benar-benar bukan rumahnya. Kali ini benar-benar sangat malu. Dia tidak tahu mengapa dia di sini. Lom berkata tentu saja karena dia mabuk. Kang Han baru mendengar segera marah. Berkata bahwa aku mabuk, kamu bisa membawaku kembali rumahmu. Kemudian tidak mengatakan banyak, bertindak lagi. Tapi Lom kali ini sudah lebih pintar. Dia sudah menekan Kang Han ke bawah tempat tidur. Berkata bahwa kamu jangan bertanyaku. Aku juga kurang tahu kenapa aku membawamu kembali rumah ya. Aku kenapa tidak membuangmu di tengah jalan. Seorang gadis yang kotor dan suka berbohong sepertimu. Kang Han dengan panik berjuang tetapi masih tidak bisa bergerak. Aku dengan baik hati membawamu kembali rumah. Kamu tidak hanya tidak terima kasih aku bahkan menedangku. Jika kamu bukan wanita, aku sudah bikin apa? Sudah bikin apa? Apakah kamu masih ingin memukul wanita? Tolong ingat sedikit. Kamu pada malam kemarin apa yang kamu bikin, katakan padaku. Sebenarnya, malam kemarin Lom biarkan Kang Han ke dalam bak mandi. Lalu dia memegang tangan Lom dengan erat. Menangis, tapi mengakui cintanya pada Lom. Sementara Lom berharap sesuatu akan terjadi. Segera Kang Han muntah langsung ke wajahnya. Setelah mandi, Lom menyemprotkan parfum 7749.000 kali. Matikan lampu dan bersiaplah untuk tidur nyenyak. Tiba-tiba mendengar suara dari toilet. Baru masukkan ke dalam. Hampir pingsan. Kang Han berkata di sini terlalu gelap, dia sangat takut. Lom menyuruhnya untuk menarik rambutnya ke belakang dan membuka matanya. Kang Han setelah menarik rambutnya. Akhirnya dia juga melihat terang. Selanjutnya dia berkata bahwa dirinya adalah Putri Duyung. Lalu berguling-guling di bak mandi. Kaki juga tidak menganggur. Tapi ditendang dan ditendang beberapa kali dan memuntahkan air. Lom menyuruhnya untuk berhenti. Tapi dia tiba-tiba berubah. Lepaskan ikat pinggang bajumu dan katakan kamu ingin menanggalkan pakaianmu. Lom mengingat lagi adegan tadi di lift. Buru-buru berbalik untuk mengambilkan handuk untuknya. Dan detik berikutnya Kang Han melemparkan pakaiannya ke tanah. Hal ini membuat Lom terkejut. Buru-buru berlari keluar tempat kejadian. Tapi dia baru berbaring di tempat tidur. Lalu dia takut Kang Han akan mati di bak mandi di rumahnya. Jadi kembali ke tempat kejadian dengan penutup mata. Dan membawa Kang Han ke tempat tidur dia. Cobalah untuk menahan diri dan bantu dia berpakaian. Akhirnya membungkusnya seperti kue. Sedang ingin pergi. Jangan pergi. Ayah jangan meninggalkan aku. Aku lelah banget. Orang harus lelah. Ialah aku. Itu pasti aku. Ayah, aku sangat kangen ayah. Aku sangat kangen ayah. Bolehkah ayah memeluk aku? Lom tidak punya pilihan selain memegang semprotan desinfektan di sisinya. Lakukan desinfeksi di sekitar tubuhnya sekali. Lalu dia meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya. Juga berikan gosok kepala yang menyemangati. Ingat sampai sini.
Kang Han masih tidak percaya katanya. Lom menyuruhnya melepas selimut untuk mengetahui apakah dia berbohong atau tidak. Kang Han berkata mengapa dia tidak bilang dari awalnya. Kalimat ini membuat Lom merasa tidak nyaman. Siapa yang membuatnya bahkan memiliki kesempatan untuk membuka mulut untuk menjelaskan. Maaf ya. Melihatnya juga dianggap sebagai permintaan maaf yang tulus. Lom juga tidak maaf lagi. Menyuruh Kang Han berpakaian dan pergi. Mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk memberitahu Kang Han. Lom sekali lagi berbicara tentang keinginannya untuk bekerja di Gu. Bahkan mengatakan bahwa ini adalah cara dia membuktikan kemampuannya. Jika aku bisa bukti aku tidak bersalah. Kamu bisa. Jangan pedulikan wajahmu dan usir orang-orangmu. Jika kata yang kamu bilang adalah benar, aku pasti akan segera memecatnya.